Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 2 Dayakolot, tahun ajaran baru 2020-2021. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu rasakan, ibu lihat kalian tersenyum dengan cerah ceria semuanya, menunjukkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Demikian juga ibu. Ibu ucapkan selamat berbahagia kepada kalian semua anak-anakku beserta keluarga. Selamat kalian telah diterima di sekolah ini, sekolah yang luar biasa ini, SMP Negeri 2 Dayakolot. Untuk itu wajib kalian syukuri. Untuk mensyukurinya, maka kalian harus melaksanakan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan kegiatan di sekolah ini. Anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan, sebelum ibu melanjutkan apa yang ibu ingin sampaikan pada hari ini, ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Baiklah, ibu perkenalkan dulu. Nama ibu Estu Diah Sri Utami. Cukup panjang ya. Tapi kalian cukup memanggil ibu dengan sebutan Ibu Diah. Ya, itu saja. Nah, sebelum ibu menyampaikan materi sekolah ramah anak ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bisa diserap dengan baik dan diamalkannya. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan banggakan, marilah kita mulai mempelajari bersama tentang apa itu sekolah ramah anak. Anak-anak sekalian, apa yang disebut anak, ya kalian semua ini termasuk anak. Anak adalah menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kalian semuanya termasuk anak. Oke ya, itulah yang disebut anak. Nah, sekolah ramah anak itu apa kalau gitu? Nah, sekolah ramah anak itu bukan berarti yang ramah itu gurunya atau anaknya saja, tapi seluruh komponen di sekolah itu harus ramah. Termasuk kepala sekolahnya, gurunya, tata usahanya, karyawan yang lainnya, dan yang utama adalah kalian adalah anak sebagai subjek pendidikan di sekolah ini. Kalian harus menciptakan, ikut berpartisipasi, mendukung terbentuknya sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak di SMP 2 Dayakolot ini, ibu berikan singkatan supaya gampang. Sekolah ramah anak beriman, bersih, indah, ramah, aman, dan nyaman. Jadi sekolah ramah anak beriman di sini harus bersih, kemudian indah, kemudian harus ramah, aman, dan nyaman. Nah, bersih di sini terlihat gedungnya bersih, ya, kemudian peralatan yang lain, lingkungannya bersih, ya kan, toilet, WC-nya harus bersih. Tiap habis makan disentot, dibersihkan, ya. Kemudian bersih hatinya juga, tidak hanya bersih sarana prasarana. Kemudian indah, kita lihat sekolah kita sudah pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata, bahkan sampai Adiwiyata mandiri. Indah lingkungannya, indah tanamannya, ya. Kemudian indah semua lingkungan sekitarnya. Ramah, nah kita harus ramah, harus banyak senyum. Tidak hanya gurunya yang harus ramah, muridnya juga harus ramah. Ada senyum, kemudian salam, sopan, santun. Jadi senyum, salam, kemudian sopan, santun. Nah, senyum, salam, sopan, santun ini atau sering kita amalkan sehari-hari, itu termasuk cerminan hati. Jadi senyum, salam, sopan santun di antara ramah itu tidak hanya luarnya tapi hati kita juga. Kemudian aman,
kita harus menciptakan suasana aman di sekolah kita ini. Jangan sampai ada yang kehilangan pensil, pulpen itu jangan dianggap sepele. Ini harus aman, jadi kita harus aman, di barang-barang jangan dianggap kecil ya. Kemudian kalau jajan juga bayar aman ya kan, di kantin juga harus jujur ya, aman. Kita aman dari segala macam yang tidak kita inginkan. Kita harus mengamankan sekolah kita dan mengamankan seluruh yang ada di sekolah itu. Nyaman, nah ini yang nyaman kalau kita sudah suasananya bersih, indah, ramah, aman, senyum, sapa, salam, sopan, santun setiap hari kita biasakan, maka kita nyaman. Belajar di sekolah itu akan merasa nyaman ya. Kemudian apa pengertiannya sendiri sebelum Ibu membicarakan lebih lanjut apa itu sekolah ramah anak. Nah, pengertian sekolah ramah anak itu merupakan satuan pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, pendidikan informal yang aman tadi, yang bersih, indah, ramah, aman dan nyaman, dan termasuk sehat tentunya ya. Dan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Jadi mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dunia pendidikan. Jadi itulah pengertian sekolah anak. Jadi mencakup keseluruhan yang ada di sekolah itu. Adapun latar belakang sekolah ramah anak, ada keputusan Presiden nomor 36 1990 tentang ratifikasi, kemudian Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian itu kebijakannya. Nah, kondisi di sekolah bagaimana? Kondisi di sekolah ini memang kenyataannya kalian tuh belajar sekarang lebih banyak, sepertiga waktu itu diantaranya berada di sekolah antara jam 7 sampai jam 14, jadi 7 jam, padahal sehari ada 24, kira-kira sepertiga waktulah kalian di sekolah. Kemudian keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena kondisi anak-anak di sekolah itu kadang-kadang rawan adanya kekerasan, mungkin keracunan, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin ada sekolah yang kotor, mungkin ada kondisi gedung yang mudah rubuh, dan masih tingginya angka kekerasan di sekolah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak seperti itu. Kemudian adanya program dari kementerian lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini merupakan suatu indikator penting ya yang harus kita laksanakan. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang sekolah ramah anak ini, nah apa tujuannya adanya sekolah ramah anak ini? Tujuannya adalah adanya pencegahan. Nah, jangan sampai adanya pembulian ya, mencegah kekerasan terhadap anak, mencegah adanya anak yang kesakitan, mungkin kalau takut keracunan makanan, mencegah kecelakaan, mencegah anak menjadi perokok, menciptakan hubungan antar sekolah yang lebih baik, memudahkan pemantauan. Jadi tujuan sekolah ramah ini untuk mencegah supaya kalian tuh nyaman tadi di sekolah, nggak ada pembulian, kamu jangan suka ledek-ledekan, jangan suka mencela temennya, jangan suka melecehkan temennya, jangan suka menyakiti temennya ya. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan di lingkungan yang tidak baik dari luar kamu bawa ke sekolah. Misalnya di luar kamu terpengaruh orang merokok, kemudian di sekolah ngajak temennya merokok, jangan seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kalian bawa ke sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Demikian juga jangan membawa kebiasaan yang tidak baik ke rumah. Jangan sampai nanti orang tua menuduh, kenapa di sekolah belajar apa kok membawa, padahal kalian bukan dari sekolah. Keburukan itu mungkin kalian salah gaul. Jadi memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah. Jadi sekolah ramah anak ini selalu dalam pemantauan. Kalian sebagai subjek pendidikan di sekolah itu, kalian akan selalu diperhatikan oleh seluruh warga sekolah itu. Kemudian supaya anak menjadi betah tadi, kalau anak betah di sekolah nanti belajarnya akan nyaman, aman, daya serapnya akan tinggi. Kalau daya serapnya tinggi karena merasa nyaman,
maka kalian akan berpikir lebih cerdas, kalian akan tumbuh kembangnya akan lebih baik lagi, kalian akan bisa mencapai tujuan atau yang kalian cita-citakan, cita-cita luhur yang kalian ingin raih. Tapi yang utama adalah anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif di sini ya, kalian tidak hanya tadi untuk cerdas, untuk pintar saja, tapi terutama adalah dalam kalian beribadah. Jadi membiasakan bangun pagi, jangan sampai terlambat, maka sholat subuh jangan lupa. Jadi sholat itu yang utama kalau kalian beragama Islam. Jadi yang utama adalah sholat. Dan ini kalau kalian sudah membiasakan kebiasaan yang positif, maka insya Allah akan tercipta, akan terbentuk anak yang cerdas, yang tumbuh kembangnya optimal dan berakhlakul karimah. Kemudian tujuan tujuan cara yang lain adalah penanganan. Dengan adanya mekanisme pengaduan dan ruang UKS juga ada, maka ada penanganan segera jika ada masalah kesehatan anak di sekolah dan kasus pelanggaran hak yang memerlukan penanganan khusus. Jadi ini sekolah ramah anak pun juga berkolaborasi, bekerja sama, berkoordinasi dengan layanan yang lain, tentang UKS dan kesehatan yang anak. Jadi kemudian apabila ada pelanggaran hak anak, jangan diselesaikan sendiri. Ada prosedur pengaduannya. Kalian juga bisa mengadukan atau menyampaikan kepada guru yang mengajar saat itu, atau ada guru piket, atau kalian bisa menyampaikannya kepada layanan bimbingan dan konseling, akan insya Allah siap membantu kalian dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi. Jadi sekolah ramah anak itu intinya bukan membuat bangunan sekolah yang baru, misalnya biar ramah sekolahnya dibagusin. Tidak hanya itu saja, tetapi yang utama adalah menciptakan kondisi sekolah yang baru, yang seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, yang bersih. Apalagi tadi coba beriman itu singkatannya apa? Bersih, apalagi I-nya indah, M-nya itu ramah, kemudian aman dan nyaman. Jadi itulah sekolah ramah anak, di mana pemenuhan 5 booster selama anak di sekolah itu diantaranya tadi 1, hak sipil dan kebebasan, ya. Kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Kemudian yang kelima adalah perlindungan khusus. Jadi itulah sekolah ramah anak yang ingin diraih juga di sekolah SMP Negeri 2 Dayakolot ini. Mudah-mudahan kalian nanti semuanya bisa mempelajari dan mengamalkannya di sekolah ini, juga di rumah dan di masyarakat. Kemudian apa itu prinsip sekolah ramah anak? 1, non-diskriminasi. Artinya apa? Tidak membeda-bedakan. Apabila ada teman kalian yang berkebutuhan khusus, yang inklusif tadi ya, kalian harus menghormati. Kalau misalnya diperlukan, kalian harus menolongnya. Jangan sampai Anda malah membuli atau melecehkan atau meledek. Ya, dilarang. Janganlah kalian mencela. Ya, belum tentu. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Ya. Nah, tidak boleh diskriminasi. Misalnya, si hidung berkulit nggak boleh mencela. Kita belum tentu lebih baik dari mereka. Mungkin mereka lebih baik dari kita. Ya, kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Memang anak sebagai subjek, kalian selalu diutamakan di sekolah itu. Tujuan semua yang ingin diraih di sekolah itu tujuannya adalah untuk tercapainya perkembangan siswa yang optimal, sehingga terbentuk tadi anak yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia tadi. Kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, anak di sekolah SRA ini pasti akan diperhatikan bagaimana kelangsungannya, perkembangannya diperhatikan. Kalau anak yang kurang, kemudian akan diberikan bimbingan atau mungkin ada home visit. Jadi akan selalu dalam pemantauan. 4, penghormatan terhadap pandangan anak. Jadi apapun yang kamu sampaikan akan dihargai, diberi penghargaan, reward atau dinilai oleh guru. Tidak ada pendapat yang salah, tapi semuanya benar, tetapi harus diluruskan kalau memang itu tidak sesuai. Jadi pandangan-pandangan anak itu akan selalu diperhatikan, akan selalu ditampung, dan memang kalau kurang tepat akan diluruskan, dibimbing oleh guru. Nah, kemudian pengelolaan yang baik. Nah, SRA ini akan dikelola yang baik, adanya koordinasi antara petugas satu dengan petugas yang lain, antara guru, berwali kelas, kemudian
juga petugas-petugas yang lain, petugas tata usaha, dan utama adalah kepada kepala sekolah. Kebijakan tertinggi adalah kepada kepala sekolah. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen SRA. Komponen SRA ini meliputi beberapa hal. Satu, kebijakan SRA ini harus komitmen secara tertulis. Bagaimana nanti ada tertulisnya seperti apa SRA itu. Kemudian ada SK tim SRA. Kemudian programnya yang mendukung SRA ya. Kemudian pelaksanaan proses belajar yang ramah anak. Nah, tadi adanya penerapan disiplin positif, nanti di belakang akan Ibu kupas ya. Jadi harus ada, misalnya meskipun sekolah ramah anak bukan berarti anak dibiarkan sendirian atau anak dibiarkan tidak ada aturan, tapi tetap ada disiplin positif yang harus ditaati oleh anak dan seluruh warga di sekolah itu, dan termasuk di rumah ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan tenaga pendidikan terlatih. Nah, ada di sekolah kita adanya juga pelatihan-pelatihan, guru-guru yang ikuti penataran, pelatihan tentang SRA, dan udah ada banyak guru yang mendapatkan pelatihan. Kemudian sarana dan prasarana yang ramah, tidak membahayakan, mencegah agar anak tidak celaka. Insya Allah di sekolah kita ini sarana prasarana sudah diperhatikan oleh bagian kurikulum, bagian sarpras maupun kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah ini memperhatikan. Misalnya ada kursi yang rusak, segera laporkan. Kalau guru misalnya tidak tahu, laporkan. Tapi guru atau sekolah selalu memantau apa sarana prasarana yang misalnya sudah tidak layak akan segera diperbaiki atau diganti yang baru untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau yang membahayakan anak. Misalnya penempatan ring basket dan sebagainya sudah diatur ya. Jangan sampai kalian bermain di luar jam sehingga membahayakan diri Anda sendiri. 5. Partisipasi anak. Nah, anak pun harus berpartisipasi, jangan hanya guru, warga atau kepala sekolah atau tata usaha ataupun yang menjaga kalian, tetapi kalian juga harus ikut memperhatikan lingkungan sekolah itu. Bagaimana agar sekolah ini senantiasa ramah, tadi keadaannya ramah lingkungan, jadi yang bersih, indah, ramah, aman, nyaman itu kita pelihara. Jadi ya gurunya, ya siswanya, semuanya akan bekerja sama. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan yang lainnya, termasuk dunia usaha, stakeholder, dan lainnya termasuk alumni. Nah, ini partisipasi orang tua sangat diperlukan. Jadi jangan sampai orang tua itu begini, anak saya sudah sekolah di SMP 2 deh, kalau sudahlah biarin, tidak tahu. Tidak boleh, orang tua tidak boleh, tidak boleh cuek atau apatis atau melepas begitu saja. Justru orang tua harus proaktif. Orang tua itu harus selalu memantau bagaimana perkembangan putra-putrinya. Sekali-kali datang ke sekolah silaturahim, menanyakan keadaan putra-putrinya. Atau mungkin kalau memang sekolah itu memerlukan koordinasi kerjasama dengan orang tua secara langsung, sekolah kan memanggil orang tua. Misalnya ada kasus tertentu yang perlu diselesaikan dengan case conference, kehadiran orang tua dan pihak-pihak yang terkait, maka orang tua juga harus harus meluangkan hadir ke sekolah kalau misalnya ada panggilan. Dan kalian juga apabila dititipi surat harus segera disampaikan pada orang tua. Jadi akan terjalin partisipasi orang tua. Kemudian dengan lembaga masyarakat juga, sekolah juga sudah berkolaborasi, mengkoordinasikan dengan UKS, kemudian dengan misalnya kepolisian, juga info-info penting ya kan, supaya anak tidak melakukan hal-hal yang kriminal ya. Maka kepolisian memberikan sosialisasi jangan sampai termasuk geng motor, karena seusia kalian juga belum boleh mengendarai sepeda dan sebagainya. Partisipasi dengan orang tua dan yang stakeholder yang lain. Nah, stakeholdernya apa? Stakeholder SRA seperti yang tertulis, tidak usah Ibu sampaikan satu persatu. Di antaranya tadi sudah dengan Kementerian Kesehatan, misalnya bekerjasama dengan Puskesmas, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah udah meraih Adiwiyata, kemudian Kementerian Kesehatan juga dan sebagainya. Kemudian Kementerian Agama juga pada hari-hari besar, dan
BPOM. Waktu itu juga ada makanan-makanan yang harus dirahsia, yang tidak boleh dikonsumsi, diperjualkan juga ada. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah sudah melaksanakan itu. Hanya kita harus komitmen, kita harus menjaga keadaan ramah lingkungan, ramah anak di sekolah kita ini. Nah, memang kalian sebagai anak itu, anak yang di usianya yang di bawah 18 tahun ya. Kalian ini rata-rata sekarang usianya berapa sih kelas 7 itu? 12 tahun ya, atau mungkin 13 tahun. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kalian memang punya hak-hak itu. Kalian punya hak-hak anak gitu ya. Hak-hak anak yang bisa kalian peroleh itu banyak, diantaranya di sini ada 10 hak anak ya. Ini bisa dilakukan juga. Nah, kalau untuk menghafalkannya, kalian punya hak untuk bermain ya, kemudian mendapatkan pendidikan. Sekarang ini sekolah, mendapatkan perlindungan oleh orang tua, oleh negara, mendapatkan nama. Semua punya nama kan? Masa enggak? Meskipun namanya hanya singkat AI ya kan, tapi semua anak punya nama. Kemudian mendapatkan status kebangsaan. Kalian harus tahu, kalian termasuk warga negara Indonesia. Untuk mendapatkan makanan, jadi makanan yang sehat dan bergizi. Untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, juga untuk berperan dalam pembangunan. Nah, ini bisa dinyanyikan, tetapi nanti memerlukan waktu ya. Jadi nggak usah Ibu nyanyikan, nanti aja di luar ini akan Ibu tahu dalam nyanyikannya. Kemudian ini sudah tadi ya stakeholdernya. Kemudian, nah bolehlah kalau mau mencoba menghafalkan gitu, menghafalkan nyanyian tadi, boleh saja. Mari kita bersama-sama menyanyikan tadi sambil menghafalkan 10 hak anak. Oke, ayo bareng-bareng. 10 hak anak yang wajib didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan kesehatan, rekreasi, kesamaan, berperan dalam pembangunan. Oke, gitu ya. Nah, kita teruskan berikutnya. Kewajiban anak, tadi kalian punya hak ya, 10 diantaranya, dan masih banyak hak yang lainnya. Nah, kalau punya hak, tentunya kalian juga punya kewajiban. Kewajiban itu yang harus kalian laksanakan, diantaranya 1, menghormati orang tua, termasuk guru, termasuk wali ya. 2, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Jadi jangan melecehkan teman, jangan melecehkan keluarga. Harus kamu junjung kehormatan keluarga dimanapun berada. 3, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Harus kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 4, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kalau kita mengaku beragama Islam, yang utama adalah sholat. Tegakkan sholat. Jangan beralasan apapun, bangun kesiangan apa, harus kamu programkan jadwalnya supaya tidak kesiangan. Mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun yang non-muslim beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Yang 5, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ini yang utama. Kalau kita sudah beribadah dengan baik, cerminannya adalah perilaku kita juga harus baik. Tapi kalau perilaku kita sudah baik tapi tidak sholat, tidak ada gunanya itu. Kita harus sholat dulu, ibadah dulu yang baik dan benar, dan cerminan kita adalah berupa perilaku kita sehari-hari, terlihat dari gerak-gerik kita, bicara kita. Jangan sampai bicara-bicara binatang-binatang, itu harus dibuang ya. Kemudian apabila kalian melanggar atau tidak memenuhi kewajiban itu, juga ada sanksinya. Bukan berarti sekolah ramah anak terus kalian dibiarkan saja kalau melanggar ya, karena ramah anak begitu ya. Nah, ada sanksinya, tapi sanksi itu bukan berarti hukuman. Sanksi itu teguran, bimbingan, yang mana kalian itu akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berperilaku akhlakul karimah. Tidak hanya cerdas, tetapi justru yang utama adalah perilakunya. Jadi apa gunanya cerdas tapi perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu justru sangat berbahaya. Jadi yang lebih baik apa? Perilakunya baik dan juga cerdas. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ada sanksinya. Nah, kalau di sekolah ada aturannya, tentunya
aturan-aturan itu ada jalurnya. Kalau misalnya ada kesalahan, kita bicarakan baik-baik, kita selesaikan baik-baik, dan nanti endingnya kalian harus saling memaafkan. Ya, ada prosedurnya. Kalian kalau punya masalah laporkan, sampaikan kalau di sekolah ke guru yang sedang mengajar atau ke wali kelas atau guru piket atau langsung ke ruangan bimbingan dan konseling. Nanti akan dibantu oleh konselor itu, dan kebetulan ibu juga bertugas di sana. Nah, itulah penyelesaian masalah di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah peran orang tua dalam sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini ya tidak hanya sekolah ramah anak, tapi juga sekolah ramah orang tua, di mana sekolah menyambut semua anak dengan menghargai perbedaan-perbedaan mereka. Maksudnya di rumah kan beda-beda status sosial, status ekonominya. Jadi tapi sekolah menghargai semua. Kemudian rumah ya, sedangkan rumah yang ramah bagaimana adalah rumah yang juga menegakkan kembali pendidikan yang sudah diterima anak di sekolah. Artinya apa? Di rumah kamu ulangi lagi, sampaikan pada orang tua apa-apa yang sudah dipelajari di sekolah, didiskusikan dengan orang tua, insya Allah keluarga akan membantu kamu. Kemudian sekolah, peran orang tua yang lain adalah sekolah dan orang tua itu harus selalu memiliki tanggung jawab yang tetap terhubung satu dengan lain, harus berkomunikasi yang teratur, terus-menerus dua arah, termasuk umpan balik yang bermakna untuk tercapainya tugas perkembangan anak secara optimal dan berakhlakul karimah. Nah, kemudian peran orang tua dan lainnya dia adalah banyak sekali dengan meningkatkan peran orang tua terhadap pendidikan, mengontrol waktu belajar, memantau perkembangan kepribadian, memantau aktivitas jam belajar dan sebagainya. Yang utama adalah utamakan keteladanan dari orang tua. Orang tua di sini adalah termasuk guru dan orang tua di rumah, semuanya harus menjadikan keteladanan. Nah, anak, ya kalian harus mencontoh apa yang telah disampaikan, yang diberikan oleh guru dan orang tua. Kamu contoh kebaikannya. Kalau ada kekurangan, kekilafannya, jangan sampai kamu bawa. Ya, ini mudah-mudahan dengan contoh teladan yang baik dari guru maupun orang tua di rumah, guru juga sebagai orang tua di sekolah, mudah-mudahan nanti kalian menjadi anak yang soleh. Nah, untuk supaya mencapai anak-anak yang soleh, ya tadi memang gurunya harus soleh sendiri. Harus soleh dulu maksud ibu ya. Jadi pendidiknya harus soleh dulu. Pendidiknya siapa? Ya guru di sekolah, ya orang tua di rumah ya. Nah, jadi anak-anak itu tadi banyak sekali sebenarnya yang masih ibu sampaikan, tapi bisa kalian baca nanti tip-tip trik menerapkan disiplin positif ya. Kita harus tadi melakukan relaksasi. Kalau di sekolah bisa sholat duha ya. Anak yang terlambat diminta mengaji. Itu kemudian di sekolah kita ada pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, bisa menghafal Asmaul Husna ya. Kemudian adanya pelajaran kesenian, kemudian pelajaran ekskul yang lain ya kan. Nah, kemudian anak yang terlambat bisa belajar di perpustakaan, membuat tata tertib sekolah dan sebagainya. Jadi ini pembiasaan tip-tip positif ini mudah-mudahan bermanfaat pada kalian semuanya. Dan banyak sekali yang sebenarnya yang ingin ibu sampaikan, karena dibatasi oleh waktu juga, maka ibu mungkin akhirnya segitu dulu. Jangan lupa kalian selalu ramah tadi ya, senyum, ayo senyum-senyum sama semuanya, senyum, ucapkan salam kalau ketemu temannya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun ya. Jadi jangan cemberut, anak sekolah ramah anak, baik gurunya, kepala sekolah, warga sekolah, dan yang utama adalah kalian sebagai anak didiknya, sebagai subjek di sekolah itu. Oke? Kalian juga harus kenal dong dengan siapa kepala sekolahnya nih, Bapak Asep Jukro ya. Nah, kemudian guru-gurunya, nih ada guru dan TU, kamu hafalkan nanti. Kemudian peserta didik yang lain, kamu harus menghormati kakak-kakak kelas 8 dan kakak kelas 9. Demikian juga kakak kelas 9 dan kelas 8, insya Allah akan menyayangi kalian. Jangan sampai ada pembulian ya. Jadi harus bersih sekolah ini, harus indah, harus ramah, aman, dan nyaman. Siapa yang menciptakan itu? Kita semuanya ya. Baik kepala sekolah, guru, TU, karyawan, pedagang, jangan lupa ada pedagang juga, ada satpamnya, dan yang utama ada kalian sendiri ya. Kalau habis jajan, buang pada tempatnya, tempat sampah sudah disediakan, cuci tangan ya, setiap hari cuci tangan. Apalagi masa pandemi seperti ini, biasakan. Dan masker kalau perlu dipakai, kita pakai pada waktu yang tepat. Jadi jangan lupa cuci tangan, jangan lupa selalu menjaga kebersihan ya, lingkungan kelas khususnya
lingkungan sekolah pada umumnya, dan lingkungan di rumah juga lingkungan di masyarakat. Oke, anak-anakku yang ibu cintai dan banggakan, demikian tadi ya sudah ibu sampaikan materi sekolah ramah anak ini. Nah, mungkin kalau bertatap muka langsung bisa tanya jawab ya, tapi karena ini kita secara daring, maka cukup sekian dulu ya. Inilah paparan sekolah ramah anak SMP Negeri 2 Dayakolot. Beriman, bersih, indah, ramah, aman, dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi serangkaian materi sekolah ramah anak yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dengan sebaik-baiknya, dan yang utamanya kalian bisa mengamalkannya, melaksanakannya, khususnya nanti dalam proses pembelajaran di sekolah dan juga di rumah dan juga di masyarakat. Oke anak-anakku, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.